Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur pada sore yang indah ini kita boleh bersama-sama berkumpul di dalam rumah Tuhan. Untuk kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita di dalam menyambut perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada besok minggu. Terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala Sidang, tim pengembalaan dan para majelis di gereja ini yang telah mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di dalam ibadah persiapan perjamuan kudus pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Allah yang akan menjadi landasan bagi kita di dalam ibadah persiapan perjamuan kudus pada malam hari ini. Saya mengajak untuk kita bersama-sama melihat di dalam Kitab Keluaran pasalnya yang ke-12 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14 akan menjadi perenungan bagi saya dan Bapak Ibu pada malam hari ini. Ya, saya sengaja memilih ayat ini sangat panjang karena supaya kita bisa melihat secara keseluruhan bagian kebenaran firman Tuhan ini. Keluaran pasal 12 ayat pertama hingga ayat yang ke-14. Jika Bapak Ibu Saudara sudah menemukan kebenaran firman Tuhan ini, izinkan sekali lagi saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan ini secara berganti-gantian. Saya membacakan ayatnya yang ganjil, Bapak Ibu mengikuti di ayatnya yang genap hingga ayat yang ke-14 kita akan berbalas-balasan. Perikopnya berjudul tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus di dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu, buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Mari kita berdoa.
Bapa yang di sorga, kami bersyukur kepadamu ya Allah atas kebenaran firman Tuhan yang telah kami baca. Dan saat ini kami duduk diam di hadapan hadirat-Mu. Kami rindu biarlah Roh Kudus-Mu ya Allah turun atas setiap kehidupan kami dan memampukan kami untuk dapat mengerti dan memahami betapa dahsyatnya kasih-Mu, betapa agungnya karya-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Engkau mampukan hamba-Mu yang terbatas ini, dan biarlah Engkau Allah yang memampukan hamba-Mu di dalam menjelaskan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami siap mendengarkan firman Allah di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jikalau Bapak Ibu memperhatikan di dalam media sosial, terkhususnya di YouTube, beberapa hari ini terjadi sebuah perdebatan teologis tentang penderitaan Yesus Kristus di atas kayu salib. Ya. Ada apologet Kristen ya, yang beradu argumen, mereka melihat tentang kisah penyaliban Yesus Kristus, apakah itu rencana Tuhan atau rencana Allah. Ya. Hari-hari ini sangat viral ya di media sosial. Mereka memperdebatkan itu. Apakah penyaliban Yesus Kristus itu rencana Tuhan atau rencana iblis? Gitu kan? Ada apologet yang berkata, oh ini rencana iblis. Tidak mungkin Allah yang penuh dengan kasih itu mengorbankan anaknya. Membiarkan anaknya yang dikasihi itu tergantung di atas kayu salib dengan keadaan yang telanjang, dengan keadaan yang terhina, dengan keadaan yang diejek orang, diolok-olok oleh orang, itu tidak mungkin. Bagaimana Allah yang penuh kasih melakukan hal itu terhadap anaknya yang tunggal? Gitu. Itu bagi mereka yang berpandangan bahwa penyaliban itu adalah bagian daripada rencana iblis. Jadi hanya iblislah yang melakukan hal itu. Iblislah yang punya rencana seperti itu. Sehingga ketika Yesus harus mati di atas kayu salib, itu adalah rencana daripada kuasa kegelapan. Lalu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa juga teolog, ada juga beberapa hamba-hamba Tuhan, apologet, yang mereka juga berpandangan, oh tidak, penyaliban itu bukanlah karya kuasa kegelapan. Penyaliban itu bukan karena rencana iblis, tetapi itu memang rencana Allah yang sudah Allah tetapkan. Ya. Yang sudah Allah firmankan, dan itu harus didahului oleh Yesus Kristus. Lalu mereka juga memberikan ayat-ayat pendukungnya bahwa penyaliban itu memang karya Allah atas kehidupan manusia. Ada pengorbanan di situ. Ya, ada penderitaan di situ. Sehingga dari penderitaan itu, dari pengorbanan itu, itulah yang mendatangkan keselamatan di dalam kehidupan manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Dan ini masih menjadi perdebatan yang panjang gitu ya. Saya ketika memperhatikan, luar biasa pemikiran-pemikiran seperti ini. Namun saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, yang ingin saya sampaikan bagi kita semua di dalam ibadah pada malam hari ini, ya, saudara, mari kita lihat kisah tentang penyaliban Kristus, kisah tentang pengorbanan Kristus. Kita harus melihat itu daripada sudut pandang firman Allah. Ya. Ada banyak orang bisa berargumen, ada banyak orang bisa mengeluarkan pendapatnya, pandangannya. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingat, tolak ukur semuanya itu harus kembali kepada firman Allah. Bagaimana firman Allah menyatakan tentang kisah pengorbanan Kristus. Bagaimana firman Allah menyatakan tentang peristiwa Kristus itu bagi kehidupan kita. Setiap manusia-manusia yang telah ditebus oleh Tuhan. Ya. Ini yang harus kita peka di dalam belajar kebenaran firman Allah. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak bisa kita pungkiri bahwa di dalam perkembangan
teknologi, di dalam perkembangan media sosial yang begitu luar biasa, kita bisa saja mendengarkan banyak sekali pengajaran-pengajaran. Tidak hanya dari gereja, tidak hanya dari gembala kita, tetapi kita bisa mendengar dari berbagai macam pengajaran. Tapi ingat saudara yang dikasih oleh Tuhan, tolak ukur kita adalah firman Tuhan. Firman Tuhan sebagai standar kita menilai setiap pengajaran-pengajaran yang ada. Supaya apa saudara? Supaya kita jangan tersesat di dalam kehidupan ini. Supaya kita jangan menjadi orang Kristen yang salah langkah. Supaya kita jangan menjadi orang Kristen yang akhirnya tersesat daripada pengajaran yang benar. Bapak Ibu Saudara. Kalau kita berkata, saya berpikir kalau kita berkata bahwa penyaliban itu adalah rencana Kristus. Ya, apakah kita hari ini sedang melaksanakan perjamuan kudus? Ya, setiap bulan kita melaksanakan perjamuan kudus untuk memperingati karya iblis. Kan tidak, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi ketika saya dan saudara setiap bulan melakukan perjamuan kudus, kita sedang memperingati akan karya Allah. Akan rencana Allah, akan rancangan Tuhan yang begitu luar biasa bagi setiap umat manusia. Ya. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka pada malam hari ini saya ingin kita bersama-sama melihat makna daripada peristiwa perjamuan kudus itu. Kenapa kita sebagai orang-orang Kristen diminta untuk melakukan perjamuan kudus itu? Ternyata saudara yang dikasih oleh Tuhan, perjamuan kudus itu bukan hanya sebuah ritual yang dilaksanakan dan tidak memiliki arti. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan dengan jelas menjelaskan tentang rentetan kenapa bisa munculnya perjamuan kudus dan apa maknanya bagi kehidupan orang percaya. Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka mari kita akan melihat di dalam kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Di sini berbicara tentang perayaan Paskah. Ya. Saudara, kata Paskah di dalam bahasa Ibrani itu artinya memakai kata pesa yang berarti melewati atau dilewati. Jadi di mana pada waktu itu Tuhan melewati rumah-rumah orang Israel dan Tuhan melewati rumah-rumah penduduk yang ada di tanah Mesir dan dia melakukan yang namanya penghukuman. Sehingga dari itulah bangsa Israel akhirnya mereka dibebaskan. Firaun yang tadinya keras kepala, Firaun yang tadinya pada awalnya dia tidak mau untuk bangsa Israel itu pergi, tetapi setelah perayaan Paskah itu, firman Tuhan berkata, Firaun itu akhirnya menyuruh mereka, pergi, kamu keluar dari tempatku. Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, makanya dengan peristiwa itu, Allah memerintahkan kepada Musa dan bangsa Israel agar mereka untuk terus melakukan Paskah untuk memperingati peristiwa karya Allah yang luar biasa di mana membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di sini kita bisa melihat bahwa Paskah itu bukan karena rancangan kuasa kegelapan. Ya. Atau cara iblis untuk menghancurkan Yesus, tidak. Tetapi semua itu sudah dirancang oleh Tuhan. Ya. Dan itu dikerjakan oleh Allah sendiri. Bagaimana dia rindu membebaskan umatnya, membebaskan setiap manusia daripada kuasa-kuasa dosa. Dan ini pertama kali dilakukan pada waktu bangsa Israel dibawa keluar dari tanah Mesir. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam peristiwa Paskah ini kita akan melihat apa makna teologisnya yang bisa kita pelajari dari dalam peristiwa Paskah ini bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Sehingga ketika kita merayakan Paskah, bukanlah hanya sesuatu ritual yang dilakukan karena kita ini anggota gereja, tetapi kita melakukan itu karena ada makna yang luar biasa yang Tuhan kerjakan melalui peristiwa Paskah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang pertama, ya, di dalam peristiwa ini saya melihat yang pertama di mana Allah mengerjakan pembebasan bagi
umatnya. Di dalam peristiwa Paskah, kita bisa melihat bagaimana karya Allah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Ya. Ini adalah momen yang Allah lakukan. Bagaimana ketika bangsa Israel mengalami yang namanya perbudakan selama berapa tahun? Teman-teman yang Stefa berapa tahun? Ayo, berapa tahun? 1 tahun? Berapa tahun? Ngomong, jangan bisik-bisik, nggak dengerin. Berapa tahun kawan-kawan? Ya? Berapa? Yang kuat. Wah, ini bahaya ini kalau. Berapa tahun teman-teman? 400? 400 atau 430 tahun? (400 atau 430 tahun? Iya, jadi saudara, di dalam firman Tuhan kalau kita baca, ada yang mengatakan 400, ada yang 430 tahun. Ya, tapi bukan berarti firman Tuhan itu bertentangan, ya. Kalau dihitung secara penanggalan Yahudi, barulah kita temukan inti daripada berapa lama bangsa Israel dijajah gitu ya. Jadi saudara, sekitar 4 abad mereka harus mengalami yang namanya penjajahan di tanah Mesir. Ya. Mereka mengalami penderitaan yang luar biasa. Mereka mengalami penyiksaan yang luar biasa, perbudakan yang luar biasa. Ya. Tetapi karena kasih Allah, kasih Allah, Allah datang untuk membebaskan mereka. Jadi dengan peristiwa Paskah ini membuat akhirnya bangsa Israel yang sudah lama mengalami perbudakan, akhirnya mereka dipersilakan untuk keluar dari tanah Mesir oleh Firaun. Ya. Jadi saudara dikasih ada pembebasan yang terjadi. Ya, mereka menjadi orang yang merdeka. Mereka tidak lagi diperbudak. Ya, mereka tidak lagi harus membangun piramida, membangun kota-kota bagi kerajaan Mesir. Tetapi mereka dibawa keluar oleh Tuhan untuk menuju kepada tanah perjanjian. Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kalau kita melihat secara teologis, secara maknanya di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, ya. Perjamuan kudus ya, yang kita lakukan sampai hari ini bukan lagi sebagai makna di mana Tuhan membawa kita keluar dari tanah Mesir, tetapi maknanya adalah Yesus Kristus membebaskan setiap manusia dari kuasa maut. Ya. Itu maknanya bagi kita. Pembebasan itu adalah bagaimana Kristus membebaskan saya dan saudara dari kuasa maut di dalam kehidupan ini. Ya. Ini adalah peristiwa yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Siapa yang bisa membebaskan kita dari maut? Tidak ada. Ya. Firman Tuhan berkata, kamu diselamatkan bukan karena hasil usahamu. Kamu diselamatkan bukan karena kerja kerasmu. Tetapi semuanya itu karena anugerah. Itu adalah pemberian Allah yang Allah kerjakan di dalam setiap diri orang-orang percaya. Ya. Sehingga kemerdekaan itu, pembebasan itu membawa kita untuk semakin mengagumi betapa dahsyatnya, betapa hebatnya Allah di dalam kehidupan kita. Ya. Ketika saya dan saudara memakan tubuh dan darah Kristus, biarlah kita juga terus memperingati bagaimana saya dan saudara dibebaskan dari kuasa dosa. Kita dibebaskan dari kuasa maut. Maut tidak lagi bisa mengalahkan kita. Karena kita punya Kristus. Dia adalah pahlawan saya dan saudara. Dia adalah pahlawan yang memberikan kemenangan di dalam kehidupan ini. Amin saudara. Ya, itulah Kristus. Itulah pembebasan.
membebaskan kita dari kuasa dosa, membebaskan kita dari belenggu-belenggu dosa. Ya, kita dibebaskan daripada kuasa maut itu. Ya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari di dalam ketika kita akan memakan perjamuan kudus, memakan tubuh dan darah Kristus, biarlah kasih Allah itu senantiasa kita ingat di dalam kehidupan ini. Betapa besar kasih yang Tuhan berikan, pengorbanan, pembebasan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Yang kedua, di dalam peristiwa ini kita sudah membaca tadi. Ya, bagaimana Allah memberi perintah kepada Musa. Ya, memberi perintah kepada Musa supaya disampaikan kepada setiap orang Israel. Agar apa? Mereka menyembelih seekor anak domba. Ya. Seekor anak domba jantan. Ya. Dan persembahan itu diatur oleh Tuhan. Ya. Ada standarnya. Ya. Dikatakan bahwa anak domba jantan ini harus berusia setahun. Ya. Lalu tidak bercela. Artinya harus sempurna. Tidak bisa domba yang sakit-sakitan yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Ya. Tidak bisa domba yang cacat yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi domba itu harus sempurna. Ya. Dan dikatakan dia berumur setahun. Ya. Dan sebelum disembelih, domba itu harus dikurung selama 14 hari. Harus dikurung terlebih dahulu selama 14 hari. Ya. Setelah itu barulah mereka menyembelih domba itu. Ya. Menyembelih anak domba itu. Darahnya ditampung. Ya. Darahnya ditampung. Lalu darahnya sebagian diambil dan dioleskan kepada pintu. Tiang pintu rumah mereka. Ya. Dioleskan. Sedangkan dagingnya mereka harus panggang itu sampai habis. Ya, dipanggang dan dimakan sampai habis. Tidak boleh direbus. Ya. Mereka harus memanggangnya sampai korban itu dibakar dengan habis. Saudara, di sini kita melihat bagaimana ada pengorbanan yang terjadi. Ya. Agar Tuhan bisa membawa mereka keluar dari tempat perbudakan. Keluar dari kehidupan yang penuh dengan penderitaan. Ada anak domba yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Di dalam firman Tuhan. Ya, kalau kita baca di dalam Yohanes pasal yang pertama. Ayatnya yang ke-36. Silakan salah seorang membaca bagi kita. Teman-teman Stefa bisa membacanya. Coba naik ke ayat 29. Ayat 29. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, pada waktu bangsa Israel, mereka makan Paskah, ada anak domba yang berumur setahun. Dan mereka persembahkan itu di hadapan Tuhan. Anak domba itu harus tidak bercacat, tidak bercela. Dia harus sempurna. Lalu di dalam perjanjian baru, firman Tuhan mengatakan anak domba itu bukan lagi seekor hewan. Tetapi firman Tuhan berkata, Yesus adalah anak domba Allah. Yesus adalah anak domba Allah. Dan dikatakan inilah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Di dalam Ibrani, di situ dijelaskan bagaimana ya persembahan yang dipersembahkan oleh bangsa Israel. Ya, pada waktu mereka mempersembahkan korban penghapusan dosa, pada waktu mereka melakukan perjamuan malam, ya,
dikatakan ini hanyalah bayangan dari apa yang akan datang. Ya. Bayangan daripada apa yang akan sesungguhnya. Ya. Anak domba ini hanyalah bayangan daripada Kristus sendiri yang akan datang sebagai anak domba Allah. Dan dia menyerahkan dirinya menjadi korban di atas kayu salib. Ya. Jadi ini adalah pengorbanan Kristus, pengorbanan Tuhan. Ya. Mana mungkin iblis itu punya pemikiran Yesus harus menderita. Ya. Tidak mungkin saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Ketika Yesus ngomong dengan Petrus bahwa mari kita ke Yerusalem, aku akan ditangkap, aku akan dibunuh, aku akan disiksa, aku akan mati. Apa kata Petrus? Tuhan, tidak boleh terjadi sama engkau hal seperti itu. Lalu kata Yesus apa? Enyahlah engkau iblis, karena engkau memikirkan pemikiran manusia. Engkau tidak memikirkan pemikiran Allah. Apa yang dipikirkan oleh Allah. Jadi kita bisa melihat bahwa pengorbanan Kristus di atas kayu salib itu adalah rencana Tuhan yang agung bagi setiap kehidupan saya dan saudara di dalam kehidupan ini. Tanpa pengorbanan Kristus, maka saya dan saudara tidak akan bisa lepas daripada yang namanya kuasa dosa. Tanpa pengorbanan Kristus, maka saya dan saudara tidak bisa layak diterima di hadapan Allah. Tetapi Kristuslah, dia datang ke dalam dunia, dia turun ke dalam dunia, dan dia memberikan dirinya, dia memberikan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi umat manusia. Ya. Jadi ini Kristus adalah anak domba yang sempurna, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Kalau Bapak Ibu ya, yang ada di daerah Jawa, ya, ketika saya tinggal di Jawa, pada waktu saya masih tinggal di daerah Kendal, ya, di Kendal itu, wah hampir setiap hari itu ada acara tahlilan, ada acara kenduren gitu ya. Ya. Dan kami diundang ya harus ikut. Ya. Dan setiap kali diundang pada saat acara kenduren itu, di situ ada seperti sajian makanan yang akan didoakan ya oleh tokoh agama setempat, dan di dalam sajian itu ada daging ayam. Ya. Daging ayam ini utuh, tidak terpotong-potong. Ya. Jadi dimasak secara utuh. Ya. Lalu saya tanya, gitu kan, apa maknanya ini? Kenapa ketika melakukan ritual seperti ini kok harus daging ayam gitu ya, yang utuh gitu kan. Jadi setelah daging ayam ini didoakan ya, lalu baru dibagi-bagi kepada orang-orang yang ada di yang datang menghadiri kegiatan itu. Ya. Dan salah seorang tokoh agama, pemuka agama yang ada di tempat itu bercerita ya, makna daripada sesajen ini, ayam ini. Ayam ini sebagai simbol atau lambang daripada kita memohon keselamatan. Ya. Kita memohon keselamatan ya, atas usaha kita, kita memohon keselamatan atas acara yang akan kita lakukan. Itu maknanya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi ayam itu harus dipersembahkan, didoakan, itu ayam yang utuh. Tidak boleh ayam yang hilang kepalanya, atau kakinya hilang sebelah, ya, atau sayapnya hilang sebelah, tidak boleh. Itu harus ayam yang utuh, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Itu di budaya Jawa. Di daerah saya, ketika orang memohonkan keselamatan, mereka juga memotong hewan. Ya. Bisa memotong babi, gitu kan. Bisa juga memotong sapi, kerbau, kuda, atau ayam. Nah ini dipotong harus dalam keadaan yang utuh. Tidak boleh ada cacatnya. Tidak boleh kuda itu kakinya korengan sebelah atau luka sebelah. Gak boleh saudara. Harus utuh. Gitu ya. Karena apa? Karena ini akan dipersembahkan. Kepada siapa?
Karena mereka itu budaya Marapu, percayanya kepada roh-roh nenek moyang, maka mereka berkata ini adalah persembahan kami bagi leluhur kami. Ya. Supaya leluhur kami bisa memberkati keturunannya yang ada yang masih hidup. Supaya leluhur kami, mereka bisa memberkati usaha kami, memberkati rumah kami, memberkati kampung kami. Ya. Jadi mereka memohon keselamatan dengan mempersembahkan korban tadi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Namun saudara yang dikasih oleh Tuhan. Di dalam kekristenan. Hanya Yesuslah satu-satunya korban keselamatan di dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Kita tidak perlu lagi sibuk-sibuk piara anak domba banyak-banyak. Gitu ya. Kita tidak perlu lagi sibuk harus piara hewan banyak-banyak. Lalu pada saat Paskah kita mulai datang bawa ke gereja. Lalu nanti pendeta atau majelis mulai menyembelinya. Gitu ya. Tidak perlu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata Yesus Kristus satu-satunya korban. Dan sekali untuk selama-lamanya. Sehingga hari ini ketika saya dan saudara menikmati perjamuan kudus, menikmati Paskah, kita menikmati tubuh dan darah Kristus. Dan itu mengalir di dalam kehidupan kita. Darahnya menyucikan saya dan saudara. Ya. Tubuhnya yang terpecah memberikan kita kebebasan, membawa berkat di dalam setiap kehidupan saya dan saudara di dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Di dalam kita melakukan perjamuan kudus. Mari kita terus mengingat akan betapa besarnya pengorbanan Allah. Ya, yang begitu luar biasa. Dia Raja yang agung. Tetapi dia mau datang ke dalam dunia. Dan dikatakan dia memakai tubuh manusia. Dia akan mengambil rupa sebagai seorang hamba untuk menderita dan dia taat sampai mati di atas kayu salib. Itu pengorbanan Allah yang begitu luar biasa. Ya. Yang tidak bisa kita dapatkan di luar Tuhan. Yesus datang membawa keselamatan melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Ya. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Di dalam perayaan Paskah ini juga, ya, saya dan saudara diajarkan bagaimana Allah menebus setiap anak-anak Israel, orang Israel. Ya. Ketika Allah meminta mereka untuk menyediakan anak domba sebagai korban, ya, Allah sedang melakukan sesuatu hal di mana Allah ingin menyelamatkan bangsa Israel. Allah ingin menebus mereka. Sehingga Tuhan memberi perintah kepada Musa dan kepada segenap bangsa Israel. Ya, setiap orang yang tidak mengorbankan anak domba, maka malaikat pencabut nyawa, ya, malaikat pemusnah itu akan datang dan memusnahkan anak-anak mereka. Sehingga ketika orang Israel mendengar hal itu, mereka melakukan tepat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Musa. Dan mereka melakukan. Ya, mereka berkumpul dan pada malam itu bersama di dalam keluarga-keluarga. Ada orang tua, ada anak-anak. Mereka makan perjamuan Paskah itu. Ya. Dan malam itu juga diceritakan bahwa malaikat berjalan di atas tanah Mesir. Dan setiap rumah, ya, orang-orang Mesir yang tidak ada lambang olesan darah pada tiang pintu rumahnya, anak-anaknya mati. Ya. Anak-anak sulungnya, baik hewan maupun manusia, semuanya mati. Bahkan anak daripada Firaun, penerus tahta daripada Firaun, akhirnya harus mati juga. Ya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi
tiap rumah yang bangsa Israel yang dilewati oleh Tuhan, ada goresan darah, ada lambang darah pada pintu mereka. Firman Tuhan berkata, tidak ada kematian, tidak ada perkabungan. Tetapi di tanah Mesir ada perkabungan yang begitu luar biasa. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini ya kita bisa melihat anak domba ini sebagai ganti nyawa daripada anak sulung bangsa Israel. Sehingga mereka diselamatkan dari yang namanya kematian, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita, ketika kita menikmati tubuh dan darah Kristus, darah anak domba Allah yang tercurah di atas kayu salib. Ya. Darah anak domba Allah yang tercurah di atas kayu salib adalah darah yang menebus saya dan saudara. Darah yang menebus manusia. Sehingga manusia diselamatkan oleh Tuhan. Manusia mengalami penyelamatan oleh Allah. Silakan salah seorang baca di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 hingga ayat yang ke-19. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa saya dan saudara ditebus bukan dengan emas dan perak, ya, tetapi dengan darah yang mahal. Dan darah itu adalah darah anak domba Allah, yaitu darah Yesus Kristus. Sehingga melalui darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib, Yesaya mengatakan, itu adalah bilur-bilur yang menyembuhkan penyakitmu. Itu adalah bilur-bilur yang mendatangkan berkat. Itu adalah bilur-bilur yang mendatangkan anugerah Allah di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Maka saudaraku yang dikasih oleh Tuhan di dalam kehidupan ini, ketika kita menikmati tubuh dan darah Kristus, ya, di dalam perjamuan kudus yang akan kita lakukan, roti dan anggur, mungkin kita lihat itu hanyalah benda mati biasa. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu adalah simbol bagaimana tubuh dan darah Kristus yang terpecah bagi kita. Itu adalah darah Kristus yang tercurah bagi saya dan saudara, yang membawa kemenangan, yang membawa kesembuhan, yang membawa mujizat bagi saya dan saudara di dalam kehidupan ini. Ingat akan kasih-Nya. Ingat akan kebaikan Tuhan. Ingat akan pengorbanan Kristus itu di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita memasuki perjamuan kudus, kita tidak hanya masuk dengan hanya asal-asalan. Atau kita tidak hanya melakukan dengan hal yang sembrono. Di dalam 1 Korintus, ketika Paulus menjelaskan tentang perjamuan, ketika jemaat tidak mempersiapkan diri dengan baik, maka perjamuan itu tidak akan menjadi berkat. Ya. Perjamuan itu tidak akan menjadi berkat, tetapi bisa mendatangkan kutuk bagi setiap orang yang tidak melaksanakan dengan baik. Karena apa? Karena ketika tidak melakukan persiapan dengan baik, kita sedang tidak menghargai karya Allah. Kita tidak sedang menghormati pengorbanan Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan ini. Kita melihat di dalam bagian firman Tuhan ini bagaimana orang Israel, mereka harus melakukan persiapan itu dengan matang. Mereka harus melakukan persiapan itu dengan baik. Tidak boleh sembrono. Mereka harus memilih anak domba jantan yang terbaik, yang tidak bercela bagi Tuhan. Mereka harus mengolahnya dengan baik. Bahkan dikatakan apa? Mereka harus memakan roti yang tidak beragi serta sayur yang pahit.
Mereka tidak boleh sembrono di dalam melakukan. Karena kalau mereka sembrono melakukan, maka pada waktu malam itu juga kematian akan melanda kehidupan keluarga daripada orang-orang Israel, Bapak Saudara. Sehingga bangsa Israel mereka taat melakukan. Mereka melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan berikan. Dan ketika tulah itu terjadi, bangsa Israel diselamatkan oleh Tuhan. Ya. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini hal yang perlu kita renungkan di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Ketika memasuki perjamuan kudus, ya, mari kita persiapkan itu dengan baik. Ya. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang perlu kita lakukan? Bagaimana kita merenungkan kasih Allah melalui karya pengorbanan Kristus? Kita harus melakukan persiapan itu dengan baik. Ya. Kita harus melakukan dengan baik. Melakukan dengan iman. Ya. Memohon pengampunan Tuhan atas kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Orang Israel diperintahkan Tuhan untuk memakan roti yang tidak beragi selama 7 hari. Ya. Roti yang tidak beragi itu tidak enak, saudara. Ya. Tetapi ragi di dalam firman Tuhan seringkali dilambangkan dengan dosa. Ragi itu seringkali dilambangkan dengan kejahatan. Maka ketika mereka harus makan roti yang tidak beragi, itu melambangkan kekudusan Allah. Itu melambangkan kesucian yang harus dijunjung, yang harus dihormati di dalam kehidupan ini. Sehingga firman Tuhan berkata, jauhkan ragi itu dari rumahmu. Jauhkan ragi itu dari rumahmu. Artinya apa? Jauhkan dosa-dosa itu dari dalam kehidupan kita. Jauhkan dosa-dosa itu dari dalam kehidupan ini. Karena orang yang berdosa, maka dia tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Ketika melakukan persiapan itu tidak dengan sungguh-sungguh, maka bisa fatal konsekuensi yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh, bersyukur di dalam gereja kita selalu ada yang namanya persiapan perjamuan kudus. Ya. Ketika saya di gereja asal saya, tidak ada yang namanya persiapan perjamuan kudus itu. Ya. Di mana kita datang, berdoa, ya, memuji Tuhan, mengaku setiap dosa ini, itu tidak ada, saudara. Ya. Jadi perjamuan kudus ya udah datang, hari Minggu ya perjamuan kudus. Ya. Dan itu dilakukan, saya bisa katakan itu dilakukan dengan tidak benar-benar menghormati. Ya. Karena setelah keluar dari perjamuan kudus, mereka perjamuan kedua di luar, sampai mabuk-mabukan gitu ya. Mereka tidak menghargai pengorbanan Kristus. Tapi bagi saya dan saudara, kita yang belajar firman Tuhan, mari kita belajar dengan sungguh-sungguh. Dan ketika kita melakukan perjamuan kudus, mempersiapkan semuanya itu, persiapkan dengan baik. Ya. Dan lakukan itu dengan baik di dalam kehidupan ini. Karena apa? Dengan perjamuan kudus itu, ada mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan. Bangsa Israel pada waktu itu mengalami mujizat Allah setelah mereka memakan Paskah pertama, di mana mereka selamat daripada kematian. Anak-anak sulung mereka diselamatkan oleh Tuhan. Tidak ada yang namanya kematian. Ada mujizat Allah di mana Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dari tangan Firaun yang begitu kuat, dari penjajahan Firaun dan bangsa Mesir yang begitu kuat. Allah membawa mereka keluar. Artinya ada mujizat Allah yang Tuhan nyatakan di dalam setiap persekutuan perjamuan kudus bersama dengan Tuhan. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk ke dalam perjamuan kudus Tuhan. Selesaikan hal-hal ragi-ragi yang masih ada di dalam hati kita, yang ada di pikiran kita, yang membuat kita tidak layak di hadapan Tuhan. Kita tinggalkan, kita bereskan semuanya itu, supaya kita boleh layak mengambil tubuh dan darah Kristus. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh memberkati kehidupan saya dan saudara semua. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita bersama-sama meresponi kebenaran firman Allah.